Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih-solihah, gimana kabarnya anak? Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat. Anak-anak semuanya maupun ayah bunda yang setia mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, agar kita belajarnya nanti diberikan keberkahan oleh Allah, bernilai ibadah, kita awali dengan berdoa dulu, ya. Semoga dengan berdoa nanti Allah akan membuka pintu kepahaman buat anak-anak semuanya. Ya, kali ini doa akan dipimpin oleh Mas Rafa. Silahkan semuanya mengikuti doa yang baik, diucapkan doanya, tangannya diangkat, sikap berdoanya yang baik. Itu ya. Silakan Mas Rafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antara satuan waktu dan hubungan antara satuan jarak. Dan hari ini dalam pembelajaran matematika kita akan lanjutkan ke materi baru, yaitu materi apa? Anak-anak bisa nebak? Coba dari ilustrasi yang Bu Marah berikan, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Lihat. Ya, kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, ya, tujuan pembelajaran matematika kali ini adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Ya, nanti kita akan belajar tentang apa itu kecepatan, kemudian apa saja yang mempengaruhi kecepatan, dan tentunya juga bagaimana cara menentukan kecepatan. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut yang ada di layar. Kira-kira dari gambar tersebut manakah yang lebih cepat? Bisa ditebak ya? Mana yang lebih cepat geraknya ya? Nah, misalnya juga yang ini sayang. Nah, anak-anak bisa perhatikan ada dua pesepeda di dalam gambar, ya. Ketika kedua pesepeda tersebut akan menuju ke tempat yang sama, ya, akan menuju ke tempat yang sama, maka kira-kira pesepeda manakah yang akan lebih cepat sampai, ya? Dan apa yang mempengaruhi pesepeda tersebut agar lebih cepat sampai? Jaraknya sama, lebih cepat sampai. Apa yang mempengaruhinya? Ya, kecepatan sepeda tersebut. Nah, kemudian apakah maksud atau arti dari kecepatan itu sendiri? Nah, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek untuk berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ya, gitu ya. Ya. Berikut ini adalah beberapa satuan kecepatan yang sudah dikenal. Ada kilometer per jam, ada kilometer per menit, ada meter per menit, dan ada juga meter per detik. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Sebuah motor melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Nah, hal tersebut mempunyai arti bahwa motor tersebut menempuh jarak 45 km setiap 1 jam, ya. Jadi 45 km per jam itu artinya, ya, motor tersebut menempuh jarak 45 km setiap 1 jam. Gampang ya?
kan 45 km per jam. Baik. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan? Bagaimana rumusnya? Nah, kita akan menggunakan bantuan segitiga, ya. Ini bisa dikatakan rumus JKW, ya. Rumus JKW untuk mempermudah kita mengingat rumusnya. Satu yang anak-anak perlu ingat betul, J-nya taruh di atas, di mana J ini menunjukkan jarak dan K itu menunjukkan kecepatan, W itu menunjukkan waktu. Nah, K dan W ini boleh dibolak-balik, W di sini boleh, K di sini boleh. Yang penting J-nya harus di atas. Kemudian anak-anak perhatikan ada beberapa tanda operasi hitung. Ya, misalnya ini, tanda bagi ini artinya J ke W. Kemudian tanda bagi ini itu J ke K. Dan tanda kali ini antara K dengan W, ya. Kata kunci menentukan rumusnya adalah yang ditanya ditutup. Sekali lagi, yang ditanyakan ditutup, maka nanti akan terlihat rumusnya. Ya, seperti ini, Nak. Misalnya, yang ditanya adalah J, yaitu jarak. Yang ditanya adalah jarak, maka jaraknya kita tutup. Nah, sekarang terlihat, ya, yang ditanya J ditutup, terlihat rumusnya apa ini? Rumusnya apa, Nak? Ya, betul, K kali W. Jadi jarak itu K kali W. Mudah ya? Oke. Contoh lagi. Coba anak-anak bisa mencobanya, ya. Ketika yang ditanya K atau kecepatan, ya, maka K-nya yang ditutup. K-nya yang ditutup. Kalau K yang ditutup sekarang terlihat rumusnya apa ini? Kalian lihat, yang terlihat rumusnya J bagi W. Gampang ya? Ya. K sama dengan J bagi W, atau bisa ditulis seperti ini, ya, J bagi W. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan adalah waktu, maka W-nya yang kita tutup, ya. Mana W? Nih, W-nya kita tutup. Ya, kelihatan kan apa rumusnya? Ya, rumusnya adalah J bagi K, ya. Kita tulis J bagi K, atau seperti ini bentuknya, J bagi K. Mudah ya menentukan rumus. Ingat, kata kuncinya J-nya di atas, ya. Nah, kemudian ini contoh yang pertama. Nah, setiap hari Pak Ulin berangkat bekerja pukul 6:30 dengan menaiki motor. Nah, jam kerja Pak Ulin mulai pukul 7:30, ya. Jika jarak rumah Pak Ulin di Gerobokan ke kantornya di Semarang adalah 40 km, berapa setidaknya kecepatan Pak Ulin agar tidak terlambat sampai di kantor? Yuk kita selesaikan bareng-bareng, ya. Nah, karena soal tadi adalah berbentuk soal cerita, maka dalam menjawabnya kita harus menggunakan konsep yang terstruktur dengan diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Oke? Nah, yang pertama, diketahui. Nah, untuk bisa kemudian memudahkan kita untuk mengetahui apa aja yang diketahui, kita tengok soalnya. Nah, dari sini kita ketahui ada waktu berangkat dan ada waktu tiba yang paling lambat, atau setidaknya agar tidak terlambat. Ya, berangkat 6.30 sampai 7.30. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa waktunya tinggal dikurangi. 7.30 dikurangi 6.30. Berapa? 1 jam kan? Oke. Nah, selain waktu, di sini juga diketahui apa ini sayang? Ya, jarak. Ya, jaraknya diketahui, kita tulis di sini jarak sama dengan ya 40 km. Oke. Setelah itu kita tulis yang ditanyakan apa. Nah, jelas yang ditanyakan di sini ya berapa.
ya, ada kata tanya berapa, atau terkadang juga dalam bentuk misalnya titik-titik. Nah, jadi sebelum titik-titik itulah pertanyaannya atau yang ditanyakan, ya. Oke, berapa setidaknya kecepatan Pak Ulin, ya, kecepatan motor Pak Ulin agar tidak terlambat sampai di kantor. Berarti ini ya, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata motor Pak Ulin, yaitu titik-titik, satuannya harus jelas, ya, kilometer per jam. Karena di sini tidak diminta, maka kita lihatnya yang di sini. Jaraknya kilometer, waktunya jam. Jadi dalam kilometer per jam. Nah, setelah ini baru bisa kita ke tahap penyelesaian, ya. Nah, yang ditanya adalah K, nak, ya. Ingat yang ditanya K. Nah, maka K sama dengan, ya, Bu Marah ingatkan segitiga rumus JKW. Nah, yang ditanya K, maka K-nya kita tutup, ya. Sit. Oke, K-nya kita tutup. Terlihat rumusnya apa, sayang? Ya, rumusnya J bagi W. Kita tulis J bagi W. Nah, dan kita tadi sudah menuliskan bahwa J dan W itu sudah diketahui ukurannya berapa. Tinggal kita tuliskan di sini, nak. Ya, di bawahnya boleh, di sampingnya boleh, ya. Nah, kita tulis di bawahnya J-nya berapa, kita masukkan. J-nya 40 km dan W-nya adalah 1, ya, 1 jam. Ya, maka 40 dibagi 1 hasilnya, ya, mudah sekali, hasilnya 40. Satuannya apa tadi? Kilometer per jam. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, sayang. Ingat, soal cerita harus diakhiri dengan kesimpulan. Jadi, ya, mengarah ke pertanyaannya. Jadi, kecepatan rata-rata motor Pak Ulin agar tidak terlambat sampai kantor setidaknya 40 km per jam. Mudah ya? Oke, itu tadi contoh pertama. Bu Marah berikan contoh yang lain agar anak-anak nanti semakin paham. Nah, apa contoh selanjutnya ini ya? Ini Bu Marah ingat muridnya Bu Marah yang bernama Mas Akdi, ya, calon timnas sepak bola, ya, insya Allah ya, yang rajin sekali latihan sepak bolanya. Nah, ini contoh yang lain. Agar kekuatan fisik atau kowilegism Akdi terbentuk, ia rajin berolahraga lari setiap sore hari. Nah, jika ia berlari menempuh jarak 840 meter selama 20 menit tanpa henti, maka kecepatan rata-rata lari Akdi yaitu titik-titik meter per menit. Oke, ingat, penyelesaiannya harus menggunakan diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Yang pertama diketahui. Untuk kemudian bisa dengan benar menuliskan apa yang diketahui, kita harus cermat terhadap menganalisis soal. Ya, nah, yang diketahui apa saja di sini? Ada, lihatlah, ada jarak. Ya, jelas sekali jarak 840 meter. Tulis jarak 840 meter. Kemudian selama 20 menit. Berarti apa itu? Waktu, ya, waktunya 20 menit. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata larinya Akdi. Maka yang ditanyakan adalah nih, K-nya. Udah ya. Setelah itu maka kita selesaikan, ya, tahap penyelesaiannya berdasarkan yang ditanyakan dengan yang diketahui. Yang ditanyakan K, maka kita cari, ya, K sama dengan, berarti kita harus ingat rumus segitiga Jokowi. Rumus segitiga JKW maksudnya, ya, JKW. Nah, yang ditanya K, maka K-nya kita tutup. Ketemu rumusnya J bagi W, ya, J bagi W. Dan diketahui tadi sudah ada jaraknya 840 dan waktunya 20 menit. Oke, kita masukkan di sini, ya.
Jaraknya 840 dan waktunya 20. Nolnya kita coret. Hilang ya. Next. Oke, tinggal 84 dibagi 2 ya. 84 dibagi 2. Nah, ini sih mudah, ini pelajaran kelas 3 ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita review biar semakin mantap pemahamannya. 8 dibagi 2. Sip, 4. 4 kali 2, yap, 8 kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan, kan 0 tuh, tinggal turunkan 4. Nah, 4-nya kita bagi dengan 2 sayang. Hasilnya ya 2 kita tulis di sini. Kemudian 2 kali 2, hasilnya 4. Kita kurangkan berapa? Ya, sudah 0 dan sudah nggak ada angka yang mau dibagi. Berarti hasilnya bulat berapa? 42. Satuannya apa? Siapa yang tahu? Nah, satuannya sesuai yang ditanyakan. Di dalam kalimat pertanyaan tadi sudah ada meter per menit. Ya, satuannya meter per menit. Sudah selesai, Nak? Betul, belum selesai. Karena kita harus simpulkan jawabannya dengan jadi kecepatan rata-rata lari Akdi yaitu 42 meter per menit. Mudah ya? Ya. Bu Mara berikan contoh yang terakhir sayang ya, agar anak-anak semakin paham ya. Waktu yang dibutuhkan Bu Mar'ah dalam perjalanan dari rumah ke sekolah adalah 30 menit. Jika Bu Mar'ah ke sekolah naik motor dengan kecepatan rata-rata 32 km per jam, maka jarak dari rumah Bu Mar'ah dengan sekolah yaitu titik-titik kilo. Ya. Tadi dari soal diketahui bahwa waktu perjalanannya adalah 30 menit. Nah, 30 menit kita jadikan jam. Berarti 30 per 60 karena 1 jamnya 60 menit. Nah, ini kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan berapa sayang? Sama-sama dibagi 30 ya. Atas dibagi 30 hasilnya 1. 60 bagi 30 hasilnya 2. Pintar ya. 1 per 2 jam atau setengah jam. Dan kemudian yang diketahui yang lain adalah apa ini? Kecepatan. Ya, berarti K sama dengan 32 km per jam. Lanjut ke tahap ditanya. Nah, yang ditanya ini, maka jarak dari rumah Bu Mar'ah dengan sekolah yaitu berarti J atau jarak ya. Mudah ya? Semuanya ada di soal. Kemudian kita lanjut ke penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya yang ditanya J. J sama dengan, kita kembali ke rumus J KW. J yang ditanya, J yang ditutup. Nah, ketemu, terlihat rumusnya K kali W. Tulis K kali W. Masukkan K-nya, masukkan W-nya. Dan sudah ada di tempat tadi diketahui. W-nya setengah jam, kecepatannya 32 km per jam. Nah, K 32, W setengah. Nah, ini mudah ya. Sama saja 32 dibagi 2. Atau 32 kali 1, 32. Hasilnya 32 dibagi 2. Ya, betul. 16 km. Ingat, jadi jarak rumah Bu Mar'ah ke sekolah adalah 16 km. Mudah insya Allah. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Bu Mar'ah tentang materi kecepatan ya. Untuk lebih jelasnya agar menambah pemahaman anak-anak boleh juga baca di buku paket ya. Nanti ada sedikit latihan soal akan Bu Mar'ah berikan ketika pertemuan Zoom ya. Untuk ini Bu Mar'ah cukupkan dulu. Bu Mar'ah minta maaf kalau ada salah. Bu Mar'ah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.